Di awal film, kita akan diperlihatkan sekelompok pemain opera akan melakukan latihan sebelum pertunjukan. Tak berselang lama, sekelompok teroris datang. Dan para teroris ini langsung menyandra para pemain opera ini. Pemerintah pun tak tinggal diam, pemerintah mengirim pasukan tentara elit yang dipimpin oleh John. John memiliki asisten sekaligus sahabatnya yang bernama Matteo, walaupun berhasil menumpas para teroris. Sayangnya, dalam misi ini, John tewas karena tertembak. Lima tahun kemudian, Matteo bekerja di sebuah pabrik kayu. Setelah John meninggal, Matteo memilih keluar dari kesatuan tentara. Namun tetap saja Matteo masih merasa bersalah atas kematian John. Karena, Matteo sudah menganggap John sebagai keluarganya, begitu juga sebaliknya. Hingga pada akhirnya, Matteo memutuskan untuk berhenti bekerja. Dan Matteo akan pergi menemui istri dan anaknya John yang berada di Amsterdam, Belanda. Di saat yang bersamaan, sekelompok Interpol yang dipimpin oleh Sira dan Visser, berhasil menangkap sekelompok sindikat narkoboy. Dan tanpa Sira sadari, dari kejauhan ada seorang penjahat yang bernama Boy, sedang mengawasi dirinya dari kejauhan. Roman merupakan salah satu tersangka sindikat narkoboy. Ternyata, Roman ini adalah seorang intel yang menyamar sebagai sindikat narkoboy. Berkat Romanlah, Sira dan Visser berhasil menangkap para sindikat ini. Namun masalahnya, mereka belum berhasil menangkap ketua sindikat narkoboy ini. Di saat yang bersamaan, Boy mengabarkan ke bosnya yang bernama Gabriel, bahwa Interpol berhasil menangkap para anak buahnya. Di tempat lain, kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Paul. Paul ini merupakan seorang manajer di sebuah perusahaan kripto. Di saat yang bersamaan pula, akhirnya Matteo sampai di rumah istrinya John. Dan yang menyambut Matteo adalah anaknya John yang bernama Angie. Tak lama kemudian, Angie memanggil ibunya yang bernama Helen. Helen pun sangat senang melihat kedatangan Matteo ke rumahnya. Ternyata, Helen sudah menikah lagi. Dan suami Helen saat ini adalah Paul. Paul dan Helen menikah 1 tahun yang lalu. Lalu, Helen pun bertanya ke Matteo, kenapa kau tak datang saat pemakaman John? Mendengar itu, Matteo hanya diam saja. Lalu, Matteo pun mengutarakan tujuannya datang menemui Helen. Matteo hanya ingin mengakui bahwa penyebab kematian John adalah dirinya. Mendengar itu, Helen sangat marah kepada Matteo. Karena Helen tak mau menyalahkan siapapun atas kematian John. Menurut Helen, John meninggal karena sudah takdirnya. Setelah itu, Matteo pun akan pergi. Namun, Helen menahan Matteo. Helen menawarkan ke Matteo untuk tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Setelah itu, Helen menunjukkan pakaian dan barang-barang peninggalan dari John. Helen mempersilahkan kepada Matteo jika ingin memakai barang milik John. Dan Helen sangat senang Matteo datang mengunjungi dirinya. Karena, Helen sudah menganggap Matteo seperti adiknya sendiri. Di tempat lain, Gabriel memutuskan untuk tidak melanjutkan bisnis narkoboinya untuk sementara waktu. Gabriel sadar bahwa salah satu anak buahnya ada yang berkhianat. Maka dari itu, Gabriel menyuruh Long untuk mencari pengkhianat itu. Kembali ke Helen, di saat Paul pulang kerja, Helen memberitahu ke Paul bahwa saat ini mereka ada tamu penting, yaitu Matteo. Paul pun tak keberatan dengan hal itu. Pada sore harinya, Matteo teringat saat masa-masa bersama Paul di Afghanistan. Pada saat menjalankan misi, Paul berharap ke Matteo agar segera mencari pendamping hidup. Sayangnya, pada saat itu Matteo belum ada niat untuk menikah. Karena Matteo masih ingin menikmati masa-masa lajangnya. Kembali ke masa kini, Angie mengatakan ke Helen bahwa ia sangat menyukai Matteo. Ternyata, sebelum tidur, Angie sempat menulis sebuah pesan untuk Matteo. Pesan itu berisi, Angie memohon ke Matteo agar tinggal di rumahnya sedikit lebih lama. Dan pada malam itu pula, tanpa sengaja, Matteo melihat kotak senjata milik John. Keesokan harinya, sebelum berangkat sekolah, Angie menitipkan anjingnya ke Matteo. Di saat yang bersamaan, Gabriel datang ke kantor Paul. Gabriel merupakan salah satu nasabahnya Paul. Gabriel komplain ke Paul, karena uangnya sebesar 15 juta euro tak bisa ia tarik. Paul pun menjawab, saat ini kami sedang mengalami gangguan. Mendengar itu, Gabriel pun langsung mengancam Paul dengan mengatakan, jika besok uangku tak bisa kutarik, aku tak segan-segan untuk membunuhmu, serta keluarga kecilmu. Don't fuck up, Paul. Di saat Gabriel dan Boy keluar dari kantor Paul, secara diam-diam, Roman mengikuti Gabriel dan Boy.
Namun secara tak terduga, Long mengetahui aksi Roman ini. Pada sore harinya, Helen dan Angie mengajak Matteo jalan-jalan ke kota. Pada malam harinya, Paul mulai resah dengan ancaman Gabriel tadi pagi. Keesokan paginya, warga dikagetkan dengan jasad Roman yang digantung di jembatan. Setelah berhasil membunuh Roman alias pengkhianat, Gabriel pun akan menjalankan bisnis narkoboinya lagi. Di sisi lain, Shira dan Visser sangat yakin bahwa yang membunuh Roman adalah ketua sindikat narkoboy, yaitu Gabriel. Tak berselang lama, Gabriel menelpon Paul. Paul pun mengatakan bahwa untuk hari ini Gabriel belum bisa mengambil uangnya. Karena saat ini, perusahaan Paul masih mengalami gangguan. Mendengar itu, Gabriel pun menjadi murka ke Paul. Pada siang harinya, Helen, Matteo dan Angie pergi membeli pizza. Sialnya, pada saat itu mereka diserang oleh anak buahnya Gabriel. Dan anak buahnya Gabriel berhasil menculik Angie. What the? Into the car, quick! Di saat Matteo tersadar, ia sudah berada di rumah sakit. Di sana juga ada Helen, Paul, Shira dan Visser. Shira dan Visser berjanji akan membantu Helen dan Paul untuk menemukan Angie. Shira mengatakan bahwa dalam semua ini adalah Gabriel. Kemungkinan besar, Gabriel akan menjual Angie ke pasar gelap. Mendengar itu, Helen pun menjadi sangat khawatir. Sementara itu, saat ini Angie berada di klub malam milik Gabriel. Dan Gabriel berencana akan menjual Angie ke orang Thailand. Pada saat yang bersamaan, Matteo bersiap-siap akan menyerang Gabriel dengan menggunakan senjata milik John. Melihat itu, Paul tak yakin dengan kemampuan Matteo. Karena Gabriel memiliki banyak anak buah. Mendengar itu, Matteo menjadi curiga dengan Paul. Karena Paul tahu banyak tentang Gabriel. Hingga pada akhirnya, Matteo memaksa Paul untuk mengatakan yang sebenarnya. Paul pun mengaku, semua ini karena aku menggelapkan uangnya. Dan Gabriel hanya ingin uangnya kembali. Karena hal itu, Matteo menyuruh Paul untuk menelpon Gabriel. Karena takut, akhirnya Paul menelpon Gabriel. Paul mengatakan ke Gabriel bahwa ia akan membawa uang miliknya, sebagai gantinya Gabriel harus mengembalikan Angie. Dan yang membawa uang itu adalah Matteo. Mendengar itu, Gabriel mengutus anak buahnya untuk menemui Matteo di suatu tempat. Di luar rumah, Visser ternyata berjaga-jaga pergerakan Matteo. Dengan cermat, Matteo berhasil merebut mobil Visser. Setelah itu, Helen pun mengajak Visser masuk ke rumahnya. Rencananya, Visser akan menangkap Paul, karena Paul sudah terbukti bersalah. Sementara itu, Matteo saat ini sudah bertemu dengan anak buahnya Gabriel. Sialnya, anak buahnya Gabriel tak membawa Angie. Kesal, Matteo pun langsung membunuh semua anak buahnya Gabriel, dan Matteo hanya menyisakan satu orang anak buahnya Gabriel. Kembali ke Visser, tak lama kemudian, Long datang menyerang dirinya dan Helen. Kembali ke Matteo, setelah itu, Matteo memaksa anak buahnya Gabriel untuk mengatakan di mana Angie berada. Awalnya, anak buahnya Gabriel tak mau mengatakan di mana Angie berada. Namun, karena tak tahan disiksa oleh Matteo, akhirnya anak buahnya Gabriel mengatakan di mana Angie berada. Kembali ke Helen, karena Visser terluka parah, Helen meminta bantuan ke Paul. Jahatnya, Paul tak mau membantu. Paul malah memilih untuk kabur. Naasnya, Long berhasil membunuh Paul. Tak lama kemudian, Shira datang untuk membantu Visser. Beberapa saat kemudian, Matteo menelpon Shira. Matteo mengatakan bahwa Angie berada di klub malam milik Gabriel. Mendengar itu, Shira pun akan pergi ke klub malam milik Gabriel. Di sisi lain, Matteo sudah sampai di klub malam milik Gabriel. Di sana, Matteo berhasil menghajar beberapa anak buahnya Gabriel. Tak berselang lama, Shira datang untuk membantu Matteo. Setelah itu, Matteo dan Shira harus menghadapi Long dan Boy.
Setelah berhasil mengalahkan Long dan Boy, Matteo pun langsung mencari keberadaan Gabriel dan Angie. Syukurnya, Matteo berhasil menyelamatkan Angie. Did he hurt you? No. 6 bulan kemudian, Angie dan Helen hidup bahagia, dan mereka sangat merindukan Matteo. Sedangkan Matteo, memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan berlayar menggunakan kapal miliknya.